Film ini diawali dengan seorang pria bernama Michael yang terlihat sibuk menggali es di tengah gurun salju yang begitu luas. Ternyata selama ini Michael mengalami kecelakaan pesawat yang mengharuskan dirinya terdampar di lingkar Arktik Kutub Utara. Hingga setelah membuat tanda SOS, Michael langsung mengecek pancingan ikan yang ia pasang. Bisa kita lihat, ia yang kehabisan makanan hanya mengandalkan ikan hasil tangkapannya agar tidak salah trik. Tak cuma itu, Michael yang tak punya gas untuk memasak hanya bisa memakan ikan itu mentah-mentah seperti sushi. Setelah sarapan, Michael bergegas pergi ke suatu tempat sambil membawa alat komunikasi. Dirasa hari ini tak membuahkan hasil, Michael pun berniat melanjutkannya esok hari. Kembalinya ke pesawat, Michael yang kelelahan memutuskan untuk tidur lebih cepat guna menghemat makanan yang ia miliki. Di keesokan harinya, Michael terlihat membersihkan gundukan batu yang ternyata itu adalah makam dari istrinya. Setelah itu, Michael langsung melakukan rutinitasnya sehari-hari seperti biasa. Namun saat mengecek pancingan, sontak Michael pun panik saat melihat kotak ikannya hancur berantakan. Dan setelah dicek, my God! Michael pun syok parah saat mendapati jejak beruang kutub di tempat ini. Singkat waktu, karena berdiam diri saja tidak akan membuahkan hasil, Michael pun memberanikan diri untuk kembali melakukan rutinitas. Namun untung saja, beruang itu tidak menyadari keberadaan Michael. Lantas ia pun bergegas kembali ke pesawat. Di keesokan harinya, Michael yang melihat awan badai datang memutuskan untuk menyudahinya lebih cepat. Namun baru saja akan pergi, Michael pun kaget saat alat komunikasinya mendapat sinyal. Betapa bahagianya Michael saat melihat sebuah helikopter yang melintas. Benar-benar suwe. Akibat diterjang badai, harapan Michael satu-satunya harus mengalami kecelakaan. Di tengah kepanikan, Michael yang khawatir berusaha mengeceknya. Sungguh naas, si pilot yang ingin menyelamatkannya harus tutup usia. Namun di saat itu pula, Michael mendapati seorang wanita yang masih selamat. Namun setelah dicek, wanita ini mengalami luka yang cukup parah di perutnya. Halo.
Melihat badai yang semakin kencang, Michael pun memutuskan untuk bermalam di tempat ini. Di keesokan harinya, Michael pun merasa lega saat mengetahui wanita ini masih hidup. Di saat itu pula, ia yang kelaparan berusaha mencari perbekalan. Setelah sedikit mengganjal perut, Michael berniat membawa wanita ini ke pesawat miliknya. Tak lupa, ia pun menuliskan pesan jikalau ada tim penyelamat yang mencari helikopter ini. Saat tiba di pesawat, ternyata wanita bernama Maria ini merupakan orang Thailand. Hingga tak lama kemudian, ia yang melihat Maria sadar berusaha memberinya minum. Namun sesaat kemudian, Maria yang panik berusaha menanyakan keadaan si pilot. Namun setelah diberitahu jika si pilot tidak selamat, Maria pun sedih dan kembali pingsan. Lantas sambil menunggu Maria sadar, Michael yang membutuhkan sesuatu berniat kembali ke puing-puing helikopter, sekaligus mencari persediaan lainnya yang masih tersisa. Tak lupa, ia pun menuliskan sebuah pesan sebelum berangkat. Setibanya di puing helikopter, Michael berusaha memanfaatkan jaket si pilot karena mungkin saja akan berguna. Hingga setelah memberinya pemakaman ala kadarnya, Michael langsung menggasak semua perbekalan yang masih bisa dimanfaatkan. Sungguh alhamdulillah, Michael pun senang saat menemukan sebuah kereta luncur. Sekembalinya ke pesawat, rupanya pilot helikopter itu adalah suami Maria. Namun apa boleh buat, bubur sudah menjadi Michael langsung menyalakan kompor gas yang ia luting. Betapa bahagianya Michael saat kembali merasakan kehangatan api setelah berbulan-bulan tidak merasakannya. Hingga sesaat kemudian, Michael langsung mengecek peta dan mencari posisi dirinya saat ini. Setelah menemukannya, Michael pun berencana untuk pergi ke sebuah stasiun musiman meski jaraknya sangat jauh dari tempat ini. Namun di saat itu pula, Michael pun heran saat mendengar suara dari pancingannya. Ingin sekali berteriak mancing mania mantap saat pancingannya mendapati ikan yang sangat besar. Sesaat kemudian, Michael pun membuat mie ikan hasil tangkapannya. Lantas saat Maria siuman, ia pun langsung menyuapinya. Namun melihat Maria yang masih merasakan kesedihan, Michael berusaha menenangkannya dan berkata, jika hidup harus tetap diperjuangkan meski terasa sangat berat. Singkat waktu, Michael pun khawatir saat melihat kondisi Maria yang semakin memburuk. Lantas sambil menggenggam tangan Maria, mau tak mau Michael harus nekat menuju stasiun musiman sebelum Maria tewas di tempat ini. Dan karena perjalanan menuju pos memerlukan waktu beberapa hari, ia yang akan pergi mempersiapkan perbekalan terlebih dulu. Setelah mempersiapkan semuanya, Michael pun menguatkan tekad dan otot betis.
Singkat waktu, Michael yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sembari memberikan minum pada Maria yang masih molor. Lantas, ia langsung mengecek situasi dan menyesuaikannya dengan peta. Setelah memastikan rute yang akan ia tempuh, Michael kembali melanjutkan perjalanan. Astagfirullah, ternyata jaraknya masih sangat jauh. Hingga dirasa hari mulai poek, Michael langsung menggali es untuk berlindung. Di dalam eskimo dadakan, Michael kembali mengganjal perutnya dengan memakan ikan. Tak lupa, ia pun selalu menyuapi Maria. Singkat waktu, akhirnya Michael sampai di checkpoint. Namun jelas saja perjalanan masih sangat jauh dari sini. Singkat cerita, Michael pun panik saat mendapati sebuah lereng berbatu yang begitu curam. Di tengah kebingungan, Michael berusaha mencari rute lain untuk menuju pos musiman. Namun setelah menemukan jalur lain, Michael pun syok saat jalur itu harus memakan waktu 5 hari. Sementara jalur saat ini hanya memakan waktu 3 hari, akan tetapi ia harus mampu melewati tebing terjal ini. Lantas sebelum mengambil keputusan, Michael yang penasaran berniat memanjatnya terlebih dulu. Dan bisa kita lihat, setelah melewati tebing ini, jalur berikutnya begitu mulus. Andai saja Michael sendiri, mungkin ia bisa dengan mudah melewatinya. Akan tetapi Michael yang memiliki rasa kemanusiaan tinggi, tak mungkin begitu saja meninggalkan Maria, meski kerjaannya cuman molor saja. Sesaat kemudian, Michael berusaha menarik Maria yang sedang molor di atas kereta seluncur. Namun sungguh disayangkan, Michael yang sudah lemas tak bisa menarik si beban yang gede dosa. Alhasil, Michael pun harus merelakan jalur mulus yang sudah di depan mata. Sesaat kemudian, Michael yang tak bisa meninggalkan Maria terpaksa memilih rute memutar dan menempuh 5 hari perjalanan itu pun kalau lancar. Namun bagi Maria semua itu tidak masalah karena ia hanya akan tiduran saja. Saat hari akan poek, Michael memutuskan untuk beristirahat di dalam celah bebatuan. Hingga di malam harinya, seperti biasa Michael memasak ikan yang merupakan makanan satu-satunya yang ia miliki. Lantas, ia yang khawatir berusaha memberikan air hangat untuk Maria. Namun saat akan tidur, sontak ia pun kaget saat mendengar suara beruang dari luar. Takut beruang itu masuk, Michael pun bersiaga dengan membawa kampak es. Akan tetapi, kenapa Maria malah batuk di saat yang tidak tepat? Akhirnya,
Michael pun merasa lega setelah berhasil mengusir beruang kutub yang terkenal begitu ganas. Di keesokan harinya, Michael yang keluar goa berusaha memastikan keadaan. Hingga dirasa situasi sudah aman dari beruang, ia pun bergegas melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, terjangan badai yang begitu ekstrim membuat Michael harus membuat perlindungan darurat. Akhirnya, Michael pun memutuskan berbagi kehangatan dengan Maria guna melewati badai yang begitu ekstrim. Di hari berikutnya, Michael yang hampir mengalami frostbite bergegas melanjutkan perjalanan. Hingga seiring berjalannya waktu, radang dingin yang Michael alami semakin parah. Dirasa tidak ada cara lain, ia pun memutuskan untuk menepi dan terpaksa membakar tas untuk menghangatkan diri. Sementara itu, Michael pun khawatir dengan keadaan Maria yang tak merespon rangsangannya, seperti orang yang sekarat. Selang beberapa saat, Michael yang khawatir kembali mengecek keadaan Maria, dan sungguh mengkhawatirkan, Maria sudah mengalami muntah darah. Tak cuma itu, betapa syoknya Michael saat luka di perut Maria mengalami infeksi. Lantas, Michael yang merasa jika Maria tidak akan mampu selamat langsung memberinya foto keluarganya, dan dengan terpaksa harus meninggalkannya di tempat ini. Lah, sudah jatuh tertimpa gajah. Tanpa diduga, Michael harus digusruk ke dalam celah bebatuan. Singkat waktu, Michael yang tersadar pun panik saat dirinya terjatuh ke dalam goa. Saat akan pergi, ia pun kembali mengalami kesuwean dengan kakinya yang malah kejepit di bebatuan. Di tengah keputusasaan, Michael yang tidak ingin mati di tempat ini berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Akhirnya, meski kakinya harus terluka dan pengkor, kini Michael berusaha mencari jalan keluar. Sungguh Michael merasa berdosa karena ternyata Maria masih hidup. Lantas Michael pun meminta maaf karena dirinya sudah berniat meninggalkannya. Namun kini Michael berjanji tidak akan pernah meninggalkan Maria meski dirinya harus mati sekalipun. Terlebih Maria harus mengalami semua ini karena mencoba untuk menolongnya. Dan kini, Michael yang pengkor terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai di pos meski jaraknya masih sangat jauh.
Hingga ketika persediaan air sudah habis, Michael pun harus memakan es secara langsung. Singkat cerita, saat Michael sudah kehabisan tenaga, ia pun harus mempersiapkan diri guna melewati medan yang menanjak. Namun sesampainya di atas bukit, Michael pun senang saat melihat tim SAR yang sedang berpatroli. Lantas ia pun bergegas membawa Maria. Setelah membawa Maria ke atas bukit, Michael pun berusaha memanggil tim SAR. Dirasa mereka belum menyadarinya, Michael yang sudah bodo amat langsung membakar jaketnya. Hey! Betapa lemasnya Michael saat tim SAR tak menyadari keberadaannya. Dan kini, ia yang sudah lemah pun pasrah pada nasib. Sambil memegangi Maria, Michael berkata jika ia tidak akan pernah meninggalkan Maria dan berterima kasih sudah mencoba menyelamatkannya. Alhamdulillah, ternyata tim SAR sudah menyadari keberadaan mereka. Lantas Michael dan Maria langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu, film pun sudah berakhir.